Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Indri Sabda dengan nomor induk mahasiswa 192101188. Pada mata kuliah manajemen strategi ini yang diajar oleh Bu dosen Butina, saya akan menyelesaikan salah satu hasil kerja kelompok kami ataupun kelompok yang sudah saya bahas dengan teman-teman, yaitu tentang PT Jamu dan Farmasi Muncul. Namun pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sendiri tentang bagaimana itu PT Jamu dan Farmasi Muncul. Oke, langsung saja kita akan ke pembahasan yang pertama tentang PT Jamu dan Farmasi Muncul. Yang pertama yaitu profil perusahaan. Siapa yang tidak tahu akan perusahaan Sido Muncul ini? Ya, mungkin kita akan pandangan Sido Muncul itu apa? Yaitu kita adalah perusahaan yang bergerak pada bidang obat-obat tradisional atau herbal yang banyak kan kita buat seperti ini. Salah satu produknya yaitu tolak angin yang mungkin sudah teman-teman sudah tahu ataupun ibu dosen juga tahu tentang yaitu tolak angin. Nah, perusahaan Sido Muncul ini beralamatkan di Ambarawa Kabupaten Semarang yang dirintis oleh Melkre dan Rahmat Sutlistio. Oke, kita langsung saja kita menuju ke visi dan misi perusahaan itu sendiri. Untuk visi perusahaan itu sendiri yaitu menjadi perusahaan farmasi, obat tradisional, makanan, minuman kesehatan, kosmetik, dan pengolahan bahan herbal yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Itulah visi dari perusahaan Sido Muncul tersebut. Oke, lanjut kita ke misi dari perusahaan Sido Muncul ini. Yang pertama yaitu mengembangkan produk-produk berbahan baku herbal dalam bentuk sediaan farmasi, obat tradisional, makanan, minuman kesehatan, dan kosmetik berdasarkan penelitian yang nasional, aman, dan jujur. Yang kedua yaitu mengembangkan penelitian obat-obatan herbal secara berkesinambungan. Banyak obat herbal yang boleh diproduksi oleh Sido Muncul sendiri, yaitu tentang yang satunya adalah obat cair seperti ini, yaitu tentang tolak angin yang sudah semua teman-teman atau ibu dosen dan semua orang pasti akan tahu tentang produk yang terbuat dari ini yang cair yang sering diminum oleh teman-teman. Selanjutnya yaitu membantu dan mendorong pemerintah institusi pendidikan dunia kedokteran lebih berperan dalam penelitian dan pengembangan obat dan pengobatan herbal. Yang keempat yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembinaan kesehatan melalui pola hidup sehat, makan bahan baku alami, dan pengobatan secara naturopathi, yaitu tentang obat-obat herbal. Yang kelima yaitu melakukan corporate social responsibility dan intensif. Selanjutnya yang keenam yaitu mengelola perusahaan yang berorientasi ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan efek ke lingkungan sekitar. Yang ketujuh yaitu menjadi perusahaan obat herbal yang mendunia. Itulah misi dari PT Sido Muncul sendiri. Kita lanjut ke selanjutnya. Oke, kita lanjut ke analisis SWOT tentang perusahaan Sido Muncul ini. Apa itu analisis SWOT? Yaitu tentang berapa kelebihan, kekuatan, dan sebagainya tentang faktor-faktor Sido Muncul. Oke, kita langsung saja ke analisis SWOT yang pertama. Analisis SWOT yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Yang pertama itu adalah kekuatan dari merek Sido Muncul sendiri, yaitu merek dan produk yang sudah terkenal. Salah satu yang paling terkenal dari produk Sido Muncul yaitu tolak angin. Banyak orang yang sudah tahu kalau ini adalah dari PT Sido Muncul itu sendiri. Oke, yang selanjutnya yang kedua yaitu adanya inovasi dalam munculkan produk baru. Nah, produk yang mungkin hampir terbaru dari Sido Muncul sendiri yaitu tentang breast care ini, atau yang kita sebut biasanya kita gunakan seperti kita menghirup seperti ini. Inilah produk kemungkinan yang terbaru yang sering inovasi dari PT Sido Muncul sendiri, yaitu tentang breast care yang terdiri dari Sido Muncul. Oke, yang ketiga yaitu bahan baku yang murah sehingga biaya produksi yang dibutuhkan itu rendah. Gimana rendah? Karena produknya bahan-bahan yang hebat. Yang keempat yaitu memiliki sumber daya manusia yang sudah ahli pada bidangnya. Yang kelima, harganya yang terjangkau sehingga bisa untuk berbagai kalangan. Yang keenam yaitu memiliki jaringan untuk proses distribusi yang luas. Oke, kita lanjut yang analisis SWOT yang kedua. Analisis yang kedua yang
SWOT yaitu weakness atau kelemahan. Gimana banyak produk Sido muncul ini juga banyak produk yang dari PT yang lain seperti Antangin dan sebagainya, itu adalah salah satu produk angin yang paling banyak kita jumpai atau kita beli itu seperti ini Tulang Angin ini. Tulang Angin sendiri masih ada persaingan yaitu tentang Antangin dan sebagainya, merek-merek lain. Yang kedua yaitu banyaknya produk yang dikeluarkan banyak orang yang tidak mengetahui keseluruhan produk yang dikeluarkan. Salah satu contohnya produk yang yang mungkin jarang kita temui atau jarang kita tahu juga adalah yaitu tentang obat wasir dari Sidomujul ini. Jarang banyak orang yang menggunakan dan mungkin juga belum tahu kalau ini juga produk dari Sidomujul. Saya sendiri pun kalau tidak tanya kepada penjual pasti juga tidak tahu kalau ini dari Sidomujul. Oke, lanjut analisis SWOT yang selanjutnya. Oke, analisis SWOT yang ketiga yaitu opportunity atau yang lebih tepatnya yaitu peluang. Peluang dari PT muncul ini yang pertama yaitu kebutuhan masyarakat akan produk herbal. Sering kita sakit atau demam, sering menggunakan obat-obat herbal atau kita mau istilahnya kerokan, kita menggunakan fresh care seperti ini juga buat kerokan atau juga dengan antara angin ini untuk menghilangkan demam atau masuk angin yang biasanya kita rasakan. Yang kedua yaitu semakin sedikitnya produk berbahan baku tradisional. Yang ketiga, memperluas pasar melalui kegiatan ekspor ke berbagai negara. Soalnya bukan hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri mungkin sudah ada yang membeli tulang seperti ini. Yang keempat yaitu tumbuhan-tumbuhan obat dan bahan baku alami yang melimpah di Indonesia. Karena bahan-bahan baku ini di para petani Indonesia mungkin ada yang menanam, terutama ginseng atau jahe, itu banyak petani Indonesia yang menanam sendiri. Oke, selanjutnya analisis SWOT yang selanjutnya. Oke, yang selanjutnya yaitu threat atau ancaman. Sudah kita salah satu bahas sebagai macam adanya pesaing yang produksi barang hampir sama, contohnya tolak angin dengan anteng itu hampir sama. Mungkin kalau kita tidak melihat produk dari PT mana mungkin akan tahu. Tapi karena tolak angin sendiri dari Sidomujul, mungkin antangin dari PT lain atau sebagainya, itu banyak produk seperti ini tapi belum atau bukan hanya dari PT Sidomujul. Yang kedua yaitu jamu-jamu menggunakan bahan kimia sehingga membuat konsumen dapat berpindah ke produk lain. Banyak juga yang lebih memilihkan obat-obat kimia sehingga kurang pemahaman tentang obat-obat herbal. Yang ketiga, harga bahan baku yang tidak stabil. Kenapa tidak stabil? Karena para petani Indonesia sendiri pun akan susah untuk menanam, terutama untuk cuaca dan sebagainya. Yang keempat, adanya pesaing yang belum terlihat seperti banyak usaha-usaha kecil membuka toko jamu herbal, misalnya toko-toko jamu di sekitaran itu juga akan banyak menggunakan jamu herbal seperti mungkin beras kencur dan sebagainya, yang seperti itulah. Kemudian yang kelima yaitu mudahnya mendapatkan bahan baku yang alami serta tumbuhan obat-obatan sehingga membuat orang untuk lebih memilih membuat sendiri dibandingkan harus membeli. Seharusnya banyak yang membeli seperti apa, kita gunakan mungkin jahe sendiri, kita buat untuk wedang jahe untuk menghangatkan badan daripada kita beli tolak angin seperti ini ataupun fresh care seperti ini, fresh care dari Sidomujul ini, baik pada mereka untuk membeli wedang jahe dan sebagainya. Oke, itulah analisis SWOT dari PT Sidomujul. Kita akan lanjut ke topik selanjutnya atau bahan diskusi selanjutnya. Kita bahas tentang masalah perusahaan dari Sidomujul ini. Masalah perusahaan yang pertama yaitu melemahnya permintaan masyarakat. Kenapa sekarang banyaknya produk yang dibuat dari PT lain ataupun bahan-bahan yang sudah banyak untuk membuat sendiri dan sebagainya, makanya produk-produk yang dibuat oleh Sidomujul sendiri pun mungkin akan tidak banyak karena sudah banyak yang membuat dan sebagainya. Yang kedua yaitu upah tenaga kerja rendah tidak setinggi di Jabodetabek. Nah, ini mungkin salah satu faktornya adalah MSDM-nya atau untuk ke pegawainya mungkin ada yang banyak mengeluh tentang gaji yang hanya sedikit dan sebagainya sehingga menimbulkan masalah internal pada perusahaan sendiri. Yang ketiga yaitu sulit meningkatkan harga jual sedangkan upah tenaga kerja mengalami kenaikan
dan juga kenaikan kemasan bahan-bahan. Nah, itu salah satu faktor yang paling susah untuk diatasi karena sudah mungkin harga sudah patokan dengan harga segitu, dengan masyarakat perekonomian Indonesia yang sedikit atau enggak sama semuanya, ada yang dari berbagai kalangan, sehingga kenaikan sedikit harga aja mungkin akan menimbulkan dampak untuk membeli produk dari tulang angin Sidomuncul. Selanjutnya yaitu adanya pesaing yang produksi barang-barang hampir sama dengan kualitas pesaing. Nah, itu salah satunya yang sudah kita selalu bahas dari siswa yang tadi, yaitu tentang ancaman dari berbagai PT ataupun masyarakat yang sudah produksi bahan yang hampir sama dengan PT Sidomuncul tersebut. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjut ke pilihan strategi terbaik, yaitu tentang atau grand strategi. Yang pertama yaitu mengembangkan produk-produk berbahan baku herbal yang rasional, aman, dan jujur berdasarkan penelitian. Yang kedua yaitu mengembangkan penelitian obat-obat herbal secara berkesinambungan. Yang ketiga, membantu mendorong pemerintah institusi pendidikan dunia kedokteran agar lebih berperan dalam penelitian dan pengobatan obat dan pengobatan. Yang keempat yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membina kesehatan melalui pola hidup sehat dan memakai bahan-bahan alami daripada bahan-bahan yang kimia. Kemudian yaitu melakukan CSR yang intensif. Yang selanjutnya mengelola perusahaan yang berorientasi ramah lingkungan sehingga tidak berdampak pada lingkungan, juga masyarakat di sekitar PT juga nyaman dan tidak terganggu dalam aktivitas dan sebagainya, atau tidaknya polusi juga tidak terkena polusi. Selanjutnya yaitu menjadi perusahaan hebat herbal dunia sehingga kita harus mengirim banyak produk luar negeri dan sebagainya, menggunakan lebih jauh, dan juga mungkin juga dengan menggunakan iklan yang dipamerkan oleh artis seperti saat tersebut dengan produk seperti ini. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu unit bisnis strategi. Perusahaan Sidomuncul tetap mempertahankan dan terus meningkatkan kualitas produknya untuk pasar lama dengan cara tetap fokus terhadap pasar-pasar yang memberikan keuntungan signifikan, yaitu di pasar domestik sendiri dan Asia. Dan PT Sidomuncul fokus pada produk yang memberikan nilai tambahan tinggi sehingga produk dipasarkan di luar negeri. Artinya itu tulang angin paling berpasar, paling banyak diminati, walaupun seperti ini biasanya orang pada masuk angin membeli produk seperti tulang angin ini untuk meredakan masuk angin dan sebagainya. Selanjutnya yaitu fungsional strategi. PT Sidomuncul sendiri untuk meningkatkan kualitas PT Sidomuncul selalu menjaga kualitas dan produk serta menargetkan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih pada tahun berjalan. Itulah strategi yang dijalankan oleh PT Sidomuncul. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah, saya mohon maaf, dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan ibu dosen. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.